Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla qailan fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu saat ada seorang ayah datang kepada Umar bin Khattab, Khalifatul Mu'minin radhiyallahu taala anhu. Ya Umar, laqad wabakhani waladi. Sesungguhnya anakku telah mencelaku. Anakku telah berkata kasar kepadaku. Bahkan pernah dia memukulku. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan berang marah memerintahkan agar pengawal menghadirkan anak bapak ini yang curhat. Ketika dihadirkan, Umar pun ingin menghukum anak ini karena kedurhakaannya, karena ketidakpunyaan adabnya terhadap ayahnya. Kemudian apa yang dikatakan sang anak? La ta'jal ya Amirul Mu'minin. Jangan buru-buru dulu memberi keputusan. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Apa kalau seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua? Apa kewajiban orang tua yang wajib ditunaikan kepada anaknya? Ma haqqul walad? Apa hak seorang anak? Kata Umar bin Khattab, haqqul waladi salasah. Anak itu berhak mendapatkan 3 hal dari ayahnya. Yang pertama, ayyakhtar lahu ummuh. Hendaklah si anak ini dipilihin ibu yang baik, dipilihkan ibu yang salihah. Kemudian yang kedua, wa yuhassin ismuh. Ketika anak itu lahir, sang bapak punya kewajiban memberi nama yang baik, nama yang indah. Kemudian yang ketiga, ayyuhafizahul kitab, agar si ayah ini berkewajiban memberikan pendidikan Al-Quran. Wahai Umar bin Khattab, Khalifatul Mu'minin, ini bapak saya tidak melakukan 3-tiganya. Yang pertama, saya punya ibu adalah seorang budak yang dibeli di pasar dengan harga 2 dirham. Dia beli, malamnya dia mabuk, dia jima' kepada ibu saya, hamillah ibu saya. Ketika lahir saya tidak diinginkan kelahirannya, dia nggak suka dengan kelahirannya, sehingga saya diberi nama Ju'la. Apa itu Ju'la? Hasyaratun fi sahra, nama serangga yang ada di gurun pasir, nama binatang. Kemudian yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran barang 1 ayat pun. 1 ayat pun dia tidak pernah hadir dalam kehidupan saya untuk mendidik Al-Quran kepada saya. Umar pun yang tadinya marah kepada anak berpindah marah kepada sang ayah. Ukhruj laqad sabaqta ilal uquqi qabla waladik. Keluar engkau dari ruangan ini wahai bapak, karena engkaulah yang terlebih dahulu durhaka sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hadir di tengah-tengah khutbah Jumat ini seorang ayah yang memiliki anak dan seorang yang nanti kelak akan menikah. Ketahuilah bahwa anak adalah perhiasan yang Allah hadirkan di muka bumi ini, yang akan menjadi investasi jangka panjang kita ketika kita sudah tidak ada di dunia. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebut anak ini adalah perhiasan. Al-malu wal banun
yaquluna zinatul hayatid dunya, bahwa anak itu adalah perhiasan yang mana kalau kita mampu mendidik anak kita menjadi anak soleh, ini akan menjadi penyelamat kita nanti dikubur sampai akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita cuek, tidak menanamkan iman sejak dini, tidak mengajarkan Islam dengan paripurna, kita khawatir dan kita takutkan justru anak ini akan menyeret kita mendapatkan azab, siksa yang sangat pedih dan jangka panjang selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita semua dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, wahai orang beriman. Siapa yang memanggil? Allah yang menciptakan kita. Qu anfusakum, jaga diri kamu, jaga anak keturunan kamu, wa ahlikum, keluarga kamu, dari apa? Dari neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimu auladakum wa addibuhum, ajarin anak kalian Islami, agama, beri mereka pendidikan adab, sopan santun, perintahkan mereka, larang mereka. Jangan ketika kita pulang ke rumah kita sibuk dengan gadget kita, kita menelantarkan pendidikan agama anak-anak kita. Kita anggap pendidikan matematika itu cukup, kita anggap pendidikan bahasa Inggris itu cukuplah. Dari umur 7 tahun anak kita diperintahkan agar sholat. Muru auladakum bis salati wa hum 7 sinin. Umur 7 tahun bawa ke masjid. Ketika hayya ala sholat, seorang ayah menjadi contoh, menjadi potret kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Satu saat Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Siapa Khalifah Hisham bin Abdul Malik? Adalah khalifah tersukses di Bani Umayyah. Beliau sholat Jumat tidak mendapati anaknya, padahal dia di puncak kekuasaan, 2/3 bumi ada di khilafah Bani Umayyah. Dan kita tahu Andalusia adalah bagian daripada Bani Umayyah. Hisham bin Malik gak ketemu sama anaknya pada saat sholat Jumat. Selesai sholat Jumat anaknya dipanggil, lima tata'akhir, kenapa engkau terlambat wahai anakku? Kemudian kata sang anak, inna bighali qad ajizat, sesungguhnya tungganganku lagi sakit. Kalau jalan ke masjid jauh ayah, maka saya terlambat. Apa jawaban sang ayah? Mulai hari ini seluruh fasilitas kerajaan saya lepas dari dirimu. Engkau kalau ke masjid gak boleh pakai kendaraan, harus jalan kaki. Dan ini hukuman untukmu selama setahun. Jamaah rahimakumullah. 3 yang akan mengantarkan kita ke liang lahat. 2 pulang ke rumah, 1 yang akan menemani kita. Apa yang menemani kita selamanya? Yaitu amal soleh. Dan di antara amal soleh terbaik seorang manusia adalah ketika dia mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita kelak butuh dengan angkatan tangan anak kita mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kita butuh bukan ketika punya anak menjadi dirut, menjadi komut, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi pengusaha sukses, bukan. Yang kita butuhkan adalah angkatan tangan anak kita ketika mendoakan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, agar Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Maka tidak letih mulut ini setiap saat, apalagi di waktu-waktu mustajab, antara khutbah Jumat, antara azan dan qomat, turun hujan, sepertiga malam, kita mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anakku enak dipandang, sejuk di hatiku ya Allah, karena ketika saya meninggalkan dia di luar kota, anak saya jadi imam di rumahnya, imam untuk ibunya, imam untuk adik-adiknya. Sejuk hati saya. Keluar rumah anak saya menutup aurat, dia tidak membuka auratnya, sejuk jiwa saya ya Allah.
ketika melihat anak saya tidak mengambil yang bukan haknya. Yang kita takutkan, kita khawatirkan, lupa mendidik pendidikan agama yang baik bagi anak kita. Tahu-taunya kita ditelepon oleh pihak yang berwajib, Pak, minta maaf, anak bapak menjadi pengguna narkoba. Yang kita takutkan, kita khawatirkan, datang polisi ke rumah kita, Pak, mohon maaf, anak bapak menghamili putri orang lain. Allahu Akbar. Maka jemaah rahimakumullah, jangan pernah kering mulut ini meminta agar Allah membimbing hati-hati anak kita agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, pun tidak berhenti agar mendoakan anak-anaknya rajin sholat, dan ini diabadikan Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya rajin sholat, jadikan anak keturunan saya rajin sholat, perkenankan doa saya. Ad-du'a mufrad tunggal, ini aja doa saya ya Allah, anak saya, cucu saya rajin sholat, gak minta yang lain. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun kita lebih butuh terhadap doa ini. Oleh itu tidak ada yang bisa membimbing hati anak kita kecuali Allah. Dan seorang ayah, selain dia mendidik anaknya, dia tidak lupa selalu mendoakan anaknya, selalu dibimbing hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fi hadhihi khutbah ats-tsaniyah udzakirukum an tattaqullah ittaqullah kama qala Allah azza wa jalla qailan في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita mengangkat tangan kita, menghadirkan hati kita. Ya, yang main handphone mohon handphonenya ditaruh. Karena inilah waktu yang kalau kita bertepatan, Allah akan menjawab seluruh permintaan kita. Inna fil jumu'ati la sa'ah la yuwafiquha muslim yad'u Allah illa a'tahu iyyahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak ada satu muslim di hari Jumat ada satu waktu, kalau dia bertepatan dengan waktu itu mengangkat tangan, kecuali Allah akan perkenankan semua permintaannya. Allah akan berikan seluruh permohonan dia. Maka ini detik-detik krusial. Hadirkan hati, hadirkan pikiran kita, terutama yang tadi kita bahas di khutbah yang pertama, agar Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita anak soleh-solehah, anak-anak yang kita butuhkan ketika kita di alam kubur, penyelamat azab kubur kita, menjadi syafaat buat kita nanti yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih dhurriyyatana wa aslih ahlana wa aslih ailatana ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik.
يا مقلب القلوب ثبت قلوب أولادنا على دينك يا مقلب القلوب أصلح قلوب أبنائنا وأطفالنا وبناتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.